Oke, tema kita di bulan ini adalah hidup dalam kasih ya. Kita sudah nggak terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Kita ternyata sudah di penghujung di bulan Februari, bulan kedua di tahun ini ya. Rasanya baru kemarin tahun baru, tapi ternyata sudah waktu berjalan begitu cepat ya. Pada pagi hari ini di minggu terakhir di bulan ini kita membahas di bulan ini berarti terakhir kali ya tentang hidup dalam kasih untuk di saat ini gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari 1 Tesalonika 5 mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana di dalam tafsiran dikatakan judul perikopnya adalah kewajiban terhadap sesama orang Kristen ya. Jadi kita mau belajar bagaimana hidup di dalam kasih dengan sesama orang-orang Kristen, dengan sesama orang-orang seiman kita gitu ya. Nah, kita mau belajar, kita akan belajar 4M Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menerima 4M pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya bersama-sama dengan saya. Kita semua rindu ingin diberkati dengan 4M, amin. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman. Hal yang pertama yang kita akan pelajari bersama diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah menasehati dan membangun. Ayatnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Dalam ayat-ayat ini kita nanti akan belajar bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat di Tesalonika untuk melakukan sejumlah kewajiban bersama dengan orang percaya ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana membagikan kasih Kristus yang sudah diterima oleh jemaat di Tesalonika kepada sesama jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, di sana kita lihat unik ya. Di sana dikatakan bahwa seperti yang memang kamu lakukan gitu ya. Kita lihat bahwa Rasul Paulus sebenarnya tahu bahwa mereka di sana sudah melakukan hal ini. Akan tetapi Rasul Paulus ingin mengingatkan kembali, ingin kembali mengencourage mereka untuk terus melakukannya dan melakukannya dengan lebih dan lebih lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita ngerasa dalam pelayanan kok kadang rasanya nggak pernah cukup-cukupnya gitu ya. Rasanya kayak saya sudah melakukan hal ini, tapi kok rasanya saya seperti diminta untuk melakukan lebih. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita juga belajar dari pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bahwa sekalipun jemaat di Tesalonika saat itu sudah sering melakukan hal itu gitu ya, akan tetapi Rasul Paulus tetap mengingatkan lagi dan lagi. Nah, pada pagi hari ini kita juga belajar untuk membuka hati kita, memberi diri kita untuk terus-menerus dididik oleh kebenaran firman. Amin. Di sana kita diajarkan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun, katanya gitu ya. Saling membangunlah kamu gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk saling menghibur atau saling menasehati. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari bahasa aslinya kata saling menasehati itu sebenarnya didahului dengan menasehati diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan di sana sebenarnya kita harus menghibur atau menasehati diri kita sendiri terlebih dahulu, baru setelah kita bisa menasehati dan menghibur diri kita sendiri, baru kita akan mampu untuk menasehati dan menghibur satu sama lainnya. Ya, itu dari bahasa aslinya itu sebenarnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak cuma dituntut sekedar untuk menasehati dan menghibur orang lain, tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk terlebih dahulu menasehati dan menghibur diri kita sendiri, baru kemudian kita menasehati dan menghibur orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa menasehati dan menghibur diri kita sendiri? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar dari
firman, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada satupun pribadi yang mampu menguatkan kita, tidak ada satupun pribadi yang mampu menghibur kita, tidak ada satupun pribadi yang mampu menasehati kita dengan spesifik sebagaimana kebenaran firman menasehati kita dan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Karena itu kita harus menyadari betapa kita sangat bergantung dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mampu hidup tanpa firman. Karena itu dengan program ya yang dilaksanakan belakangan ini, kalau kita bisa belajar kebenaran firman, saya yakin dan percaya bahwa ini bukan secara kebetulan. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan ya untuk belajar manual book-nya Tuhan gitu ya. Kita nggak mungkin bisa terhibur, kita nggak mungkin bisa terus-menerus bersemangat di dalam kehidupan ini tanpa pertolongan firman. Seringkali kita berharap dapat pertolongan dari orang gitu ya, dari orang lain. Aduh, siapa sih yang bisa menolong saya? Aduh, siapa sih yang bisa melepaskan saya dari beban ini? Padahal sebenarnya tidak ada satupun pribadi yang dapat menolong kita kalau bukan Yesus Kristus. Dan dari mana kita bisa tahu pertolongan Tuhan Yesus yang begitu setia, yang selalu menggenapi janji-janjinya, yang tidak akan pernah terlambat untuk menjawab setiap doa, permohonan, dan harapan kita. Bahkan dia sanggup menjawabnya jauh melampaui dari apa yang dapat kita doakan dan dari apa yang dapat kita pikirkan. Dari mana kita bisa mengetahui semua itu kalau tidak melalui firman? Kita butuh sekali firman, Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan kanan kirinya, sampaikan kita butuh firman. Amin. Kita butuh firman. Kita butuh firman yang menolong kita, yang menguatkan kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di gereja ini kita punya program untuk membaca kebenaran firman. Sekalipun terkadang kita tidak mengerti ya, terutama pada saat kita membaca kebenaran dari Perjanjian Lama. Mungkin ada kalanya kita tidak mengerti, ada kalanya kita tidak paham apa sih maksudnya gitu ya. Tapi yuk kita belajar sama-sama untuk belajar ikut dulu gitu, belajar ikutin dulu, belajar untuk kita melihat apa yang disampaikan, dan Bapak Gembala sudah memberikan kepada kita bahan-bahan yang sangat baik ya. Kita diberikan juga penuntun, kita juga diajarkan untuk melihat dari gambaran besar, nggak cuma melihat dari satu kitab itu saja. Dari sana perlahan demi perlahan kita akan semakin bisa memahami betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri secara pribadi semakin belajar kebenaran firman, semakin saya menyadari bahwa ternyata manusia itu sangat rapuh, dan sejak mulanya, sejak dunia dijadikan, manusia itu benar-benar tidak mampu hidup dengan kekuatannya sendiri, dan problem yang terus-menerus berulang-ulang terjadi dari waktu ke waktu adalah karena manusia terlalu sombong, mengandalkan kekuatannya sendiri dan mulai melupakan Tuhan, dan pada akhirnya dia menjauh dari jalan-jalannya Tuhan. Dan dari sana kita bisa belajar betapa kita membutuhkan juru selamat, dan betapa bahagianya kita kehidupan anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, yang sebetulnya adalah bukan siapa-siapa, yang sebenarnya kita ini tidak ubahnya seperti butiran debu di tepi pantai mungkin, yang tidak berarti, pribadi yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi bagaimana kita dipilih oleh Tuhan secara khusus, kita dijadikan biji matanya, kita dijadikan pribadi yang begitu berharga di hatinya dan di matanya. Bahkan nama setiap kita sudah tertulis di telapak tangannya. Dan tidak saja berhenti sampai di sana, dia bahkan mengubahkan kehidupan kita yang tidak berarti menjadi mulia. Kita bahkan diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi milik kepunyaannya yang sangat diperkenan dan sangat disayang, dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita renungkan di sana, kita menyadari betapa luar biasanya Tuhan menjadikan setiap kita, dan betapa mulianya rancangan Tuhan bagi setiap kita. Dan itu semua bisa terjadi, itu semua bisa kita pahami dari mana kalau bukan dari kebenaran firman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita butuh firman. Kita sungguh bergantung pada kebenaran firman. Karena itu
pada pagi hari ini, yuk mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama ikutin yuk program dari gereja ini, untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman, membaca dan merenungkannya. Yuk kita mari sama-sama ikuti bersama-sama, kita punya target 1 tahun ini, kita sama-sama bisa menyelesaikan pembacaan kebenaran firman. Dan kalau memang mungkin ada di antara kita yang mungkin merasa, tapi saya sudah terlambat, saya sudah ketinggalan, udahlah lain waktu saya ikut. Aduh, jangan Bapak Ibu Saudara. Ayo, gak apa-apa. Kalaupun kita sudah terlambat, kita mulai dari saat ini kita sedang membaca kitab kita sudah selesai kitab Hakim-Hakim, kita sudah selesai kitab Rut, dan sekarang kita sedang membaca 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sama-sama, nggak apa-apa, mulai aja dari 1 Samuel gitu ya. Kita mulai membaca, kita mulai belajar dulu, pahami. Nah, nanti ada waktu baru kita kembali baca dari Kejadian gitu ya. Karena percayalah bahwa kebenaran firman itulah yang kita butuhkan. Kebenaran firman itulah yang akan memampukan kita untuk kita terus-menerus menjadi pribadi yang kuat apapun keadaannya. Saat badai menerpa, kita akan tetap terus terbang tinggi bagai Raja Wali. Karena ada kebenaran firman yang menopang kehidupan kita. Dan saat kita diberkati berlimpah-limpah, kita tidak akan pernah lupa dan menjadi tinggi hati. Karena kita tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu yang kita dapat, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan tentang kita, Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan tentang kita, tetapi hidup kita berbicara tentang kasih-Nya, kemuliaannya, rencananya, dan pribadinya yang termanifestasi nyata di dalam kehidupan setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal pertama yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman ini, mari kita sama-sama saling menasehati dan saling membangun. Dan yang terlebih penting, kita belajar untuk menasehati dan membangun dimulai dari diri kita sendiri. Kita dinasehati dan dibangun oleh kebenaran firman Kristus. Dan biarlah kebenaran firman itu kemudian yang akan menolong setiap kita untuk kita bisa menasehati dan menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita bisa saling membangun satu sama lain. Di Roma 14 ayat 19, Roma 14 ayat 19, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, setiap kita ini sebenarnya seperti batu-batu yang hidup, ya, dikatakan di dalam tafsiran, kita ini seperti batu-batu yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah batu-batu yang membangun tubuh Kristus, ya. Kita adalah batu-batu yang akan membangun menjadi satu kesatuan. Kita harus tersusun dengan rapi. Jadi kita sama-sama memberi diri kita untuk terus-menerus dibangun oleh kebenaran firman dan terus-menerus saling membangun sesama kita. Ya, kita seperti batu-batu hidup yang tersusun bersama-sama untuk membangun rumah rohani ini. Kita harus belajar untuk berbagi pengetahuan. Kita harus terus belajar untuk berbagi pengalaman, saling melayani satu sama lain. Ketika kita sudah dilayani oleh kebenaran firman, maka kita membagikan kebenaran firman itu kepada satu sama lain. Kita saling melayani satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama bergabung di dalam doa dan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak, ketika Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan dengan satu sikap hati yang dengan penuh semangat gitu ya, dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, saya sangat diberkati. Kadang kita tidak menyadari ya, bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika orang melihat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, orang-orang di sekeliling kita boleh diberkati dengan cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya mungkin sangat sederhana, tetapi ternyata kita bisa saling memberkati dengan hal yang paling sederhana sekalipun. Senyuman kita, Bapak Ibu Saudara, sentuhan kita, doa kita, ucapan-ucapan kita. Ya, ketika kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, itu semua kita saling menguatkan satu sama lain. Juga saling memberikan teladan yang baik satu sama lain ya.
terutama bagi kita yang hidup di dalam keluarga. Karena itu luar biasa sekali juga ya, Bapak Gembala juga memberikan kepada kita kesempatan untuk kita melayani di lingkungan keluarga. Hal ini yang dulu mungkin tidak terpikirkan sama kita ya. Kita berpikir kalau melayani itu berbicara tentang pelayanan di luar rumah gitu ya. Pelayanan berbicara tentang pelayanan yang dilakukan di gereja. Tetapi puji Tuhan, belakangan ini kita diingatkan kembali oleh Bapak Gembala untuk melayani dimulai dari rumah. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka melihat kita apa adanya kita gitu ya. Begitu mudah kita berkhotbah mungkin di gereja atau kita melayani di gereja. Begitu mudah kita dalam tanda kutip ya, seolah-olah menipu audiens gitu ya. Seolah-olah kita terlihat semuanya serba sempurna, seolah-olah kelihatannya semua serba baik-baik saja. Tetapi pelayanan kita yang sesungguhnya itu sebenarnya berbicara tentang pelayanan kita dengan orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Dan itu tidak lain, tidak bukan, adalah dimulai dari pelayanan di dalam keluarga kita. Dan puji Tuhan, kita diingatkan sama Bapak Gembala, untuk mulai FC ini sangat menolong ya Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk mempraktekkan apa yang kita perkatakan. Kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang memang tidak hanya sekedar menjadi orang yang hanya berbicara firman dan kemudian berpikir bahwa firman itu hanya untuk orang lain gitu ya, tetapi tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi justru sebaliknya kita diajarkan untuk benar-benar sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman dan tidak hanya sekedar memperkatakannya saja. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di gereja ini kita sudah diajarkan begitu banyak hal-hal yang indah, begitu banyak hal-hal yang baik. Mari yuk kita sama-sama sungguh-sungguh melakukannya dengan segenap hati. FC di rumah-rumah, Family Church di rumah-rumah, bagi yang belum, ayo bisa terus mendaftar, bisa sampaikan kepada Bapak Gembala. Kita akan diperlengkapi dengan bahan-bahan, jangan takut, jangan merasa oh saya nggak bisa berbicara, saya belum bisa untuk melayani, saya tidak tahu firman. Bapak Ibu Saudara, bahan-bahannya semuanya disiapkan gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana ketika kita membagikan kebenaran firman itu, kita tidak hanya sekedar membagikannya, tetapi yang terlebih penting, kita bersama-sama belajar untuk melakukannya, mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kita. Jadi kita belajar untuk saling melayani di sana. Hal yang pertama yang kita sudah pelajari bersama-sama adalah kita saling menasehati dan saling membangun. Amin. Saling menasehati dan saling membangun. Sampaikan kanan kirinya, colek dikit kanan kirinya, katakan, yuk mari kita saling menasehati dan saling membangun. Amin. Poin kedua yang kita bisa pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Tadi hal pertama adalah menasehati dan membangun ya. Hal yang kedua, M yang kedua. Kita lihat di sini, apa yang firman Tuhan katakan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, M yang kedua adalah menghormati pemimpin rohani. Amin. Menghormati pemimpin rohani kita. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita, Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kewajiban hamba Tuhan. Ya, kita lihat kewajiban hamba-hamba Tuhan di ayat 12 sampai 13. Di sini dikatakan bahwa hamba Tuhan harus bekerja keras di antara umatnya, berusaha dengan tekun dan memeras keringat gitu ya. Itu dalam bahasa aslinya. Itu sebenarnya makna dari bahasa aslinya itu dikatakan memeras keringat. Jadi bekerja dengan keras sampai keringetan gitu ya istilahnya. Jadi bekerja dengan keras sekali. Jadi sekalipun sebenarnya pada saat itu Rasul Paulus sedang berada jauh dari jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Namun Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di sana untuk mereka
terus-menerus melayani dan menghormati hamba-hamba Tuhan yang bekerja di sana. Itu maksudnya ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan hamba-hamba Tuhan akan kewajiban-kewajiban mereka. Demikian juga sebaliknya, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat-jemaat untuk menghormati hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugasnya. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa hamba Tuhan bekerja dengan keras, tadi sampai memeras keringat dikatakan gitu ya. Mereka harus berjerih payah, berkhotbah, mengajar. Kemudian dikatakan harus menghibur dan membangun jemaat gitu ya, memimpin dengan kasih sebagai pembimbing-pembimbing rohani dengan memberikan teladan yang baik ya, memberikan teladan yang baik agar setiap jemaat Tuhan bisa mengikuti hukum-hukum Kristus. Ya, bisa mengikuti hukum-hukum Kristus dan bukan mengikuti hukum-hukum di dunia ini saja gitu ya. Maksudnya hukum yang ada di dunia ini baik untuk diikuti, tapi yang terlebih baik, yang terlebih penting adalah mengikuti hukum-hukumnya Kristus gitu ya. Jadi kemudian juga diajarkan hamba-hamba Tuhan untuk mereka terus-menerus mengajar jemaat untuk berperilaku baik dan juga menegur jemaat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan tersinggung dan jangan kecil hati ya. Kalau Bapak Gembala di tempat ini, beliau terkadang ngomong dengan keras gitu ya. Kerinduan beliau hanya satu, Bapak Ibu Saudara, agar setiap kita bisa hidup di dalam kebenaran. Jangan kita gampang tersinggung, jangan kita gampang sakit hati, jangan kita merasa offend ya. Kadang-kadang kalau kita ditegur itu kan nggak enak. Nah, kadang waktu kita ditegur, kita tanpa kita sadari kita membangun tembok. Kita berusaha untuk melindungi diri. Itu adalah istilahnya secara normal gitu ya. Secara normal tanpa kita sadari, kecenderungan manusia ketika merasa diserang gitu ya akan berusaha untuk membangun pertahanan diri, berusaha untuk melindungi dirinya. Tapi mari pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa memang tugas dari hamba Tuhan untuk menegur kita, untuk memastikan setiap kita hidup di jalurnya Tuhan dan dengan sepenuh hati mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Itu adalah tugas dari Bapak Gembala di tempat ini. Dan itu adalah tugas dari setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita juga dipanggil sebenarnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Dan kita juga diajarkan untuk terus-menerus menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita juga diajarkan untuk terus menghormati apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kadang kita tidak mengerti, walaupun kadang kita masih belum bisa menangkap ya visi dari Bapak Gembala di tempat ini mungkin gitu ya. Kadang mungkin terlihat terlalu besar, kadang terlihat terlalu mustahil, kadang terlihat kok terlalu banyak hal yang harus kita lakukan. Mungkin ya terlihat seperti itu. Tapi yuk kita belajar untuk merendahkan hati, kita belajar untuk menyadari adalah sebuah anugerah, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah anugerah kalau kita masih punya pembimbing rohani. Hari ini tidak banyak orang yang boleh memiliki bapak rohani seperti yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali di luar sana orang-orang punya bapak rohani hanya sebagai status ya, hanya sekedar sebagai sebutan gitu, tetapi tidak sungguh-sungguh menerima fungsinya yang sesungguhnya. Tetapi puji Tuhan di tempat ini, apa yang Rasul Paulus sampaikan sebagai tugas dari hamba-hamba Tuhan yang dikatakan harus bekerja keras di antara umatnya, berusaha dengan tekun untuk terus berkhotbah dan mengajar. Puji Tuhan, di tempat ini kita sudah punya Bapak Gembala yang sungguh-sungguh siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, saya tahu sendiri bagaimana Bapak Gembala kita, beliau sampai nggak tidur, beliau terus-menerus belajar kebenaran firman, dan terus-menerus Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengajar setiap kita, supaya setiap kita boleh hidup di dalam kebenaran ya. Dan memimpin dengan penuh kasih. Tujuan utama dari beliau adalah bagaimana setiap kita supaya kita bisa hidup di dalam panggilan, setiap kita boleh hidup di dalam jalannya Tuhan untuk memenuhi hukum-hukumnya Kristus gitu ya, memenuhi hukum Allah. Jadi kita luar biasa Bapak Ibu, kita punya hak istimewa ya, kita diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk punya Bapak rohani yang luar biasa. Dan karena itu kita juga punya kewajiban sebagai jemaat dan juga sebagai
orang yang selanjutnya bertugas untuk tongkat estafet ya, kita juga menjadi mulai berpikir untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Kita juga mulai belajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang juga memberitakan Injil, yang juga menggembalakan gitu ya. Nah, setiap kita juga harus belajar untuk mengenal, Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal apa sih kerinduan hati dari Bapak rohani kita. Apa sih kerinduan hati dari beliau? Kalau beliau mengejar-ngejar kita untuk ayo dong pelayanan, ayo dong aktif. Waktu begitu cepat berlalu, waktu ini begitu jahat, waktu rasanya nggak terasa gitu ya. Jadi kalau itu kerinduan beliau, yuk kita belajar untuk menangkap. Dan memang sungguh Bapak Ibu Saudara, saya sendiri melihat sungguh waktu ini begitu cepat berlalu ya. Saya nggak terasa tiba-tiba rasanya kemarin saya baru sweet 17 gitu ya. Sekarang kok tahu-tahu saya udah sweet 40. Tapi masih tetap sweet sih. Cuma tetap aja udah 40. Jadi waktu cepat sekali berlalu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kemarin Bapak Gembala juga ada share gitu ya, ada orang yang cuman gara-gara minum kesedak es batu tahu-tahu meninggal gitu ya. Aduh, hidup manusia nih kok rasanya kayak gimana ya, kayak cepet banget gitu berlalunya. Jadi yuk, mumpung masih ada, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi tenaga, diberi kekuatan, jangan sia-siakan waktu ya. Kita belajar untuk mendengar, kita belajar untuk mengerti apa sih kerinduan hati dari Bapak Gembala kita. Tuhan itu bisa berbicara melalui berbagai macam cara, dan salah satu di antaranya adalah Tuhan bisa berbicara melalui Bapak rohani kita. Yuk kita belajar untuk respect dengan beliau, belajar untuk mendengar apa yang beliau ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini, belajar untuk taat, dengar, taat, dan nurut baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita harus menjunjung tinggi hamba-hamba Tuhan di dalam kasih ya. Dikatakan kita harus betul-betul menghargai pekerjaan beliau, bahwa beliau itu melayani. Kita harus menghormati, mengasihi hamba-hamba Tuhan sebagai pribadi, dan menunjukkan penghargaan serta kasih terhadap mereka dengan segala cara yang pantas, dikatakan ya. Dan demi pekerjaan mereka, karena yang mereka kerjakan adalah memajukan kehormatan Kristus dan kesejahteraan jiwa-jiwa. Ini yang harus kita sadari ya. Jadi tujuan beliau adalah memajukan kehormatan Kristus dan kesejahteraan jiwa kita. Pada akhirnya ketika kita mengambil tugas untuk melayani, pada akhirnya ketika kita memilih untuk dengar dan nurut baik-baik, pada akhirnya bukan siapa-siapa yang diuntungkan, tetapi jiwa kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dunia tidak akan pernah dapat bisa berikan. Dan uang sebanyak apapun gak akan pernah bisa gantikan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, yuk belajar, dengar, dan nurut baik-baik, dan kita lakukan saja, dan kita akan melihat dan merasakan gimana indahnya hidup kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, patut dihormati pimpinannya 2 kali lipat ya. Jadi nggak cuma 1 kali lipat ya. Kita patut menghargai, kalau kita menghormati bos kita di tempat kerja mungkin ya. Dengar baik-baik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita patut menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita 2 kali lipat daripada kita menghormati orang lain ya. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya, firman Tuhan yang mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 13. Di sana diajarkan juga 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, katanya ya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, ini maksudnya kalau kita lihat ini ayat 12 dan ayat 13 ini sebenarnya saling terkaitan Bapak Ibu. Jadi ini masih berbicara tentang sikap kita dengan hamba Tuhan. Jadi dikatakan, kalau dikatakan di situ hiduplah selalu dalam damai, itu dikatakan seorang dengan yang lain ya. Tetapi kalau dari tafsirannya itu sebenarnya dikatakan hiduplah selalu dalam damai dengan hamba-hamba Tuhan itu, katanya gitu ya. Jadi
termasuk juga dengan hamba Tuhan. Jadi tidak hanya dengan orang lain, tetapi secara khusus juga dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi kita diminta untuk hidup dalam damai, dan jangan pernah menimbulkan atau mendorong perpecahan di antara jemaat, di antara hamba Tuhan dengan jemaat yang akan menghambat keberhasilan pekerjaan hamba Tuhan dan pembangunan jemaat. Ya, kita diminta untuk saling membangun itu tadi ya, saling membangun dan jangan menimbulkan perpecahan. Kadang-kadang perkataan kita ya tanpa kita sadari justru menimbulkan perpecahan dan bukan menimbulkan persatuan. Nah, ini kita juga harus belajar Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat sendiri harus hidup dalam damai satu sama lain, berbuat semampu mungkin untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya perbedaan-perbedaan. Kita mungkin banyak perbedaan ya dalam melayani, dalam cara melayani, dalam cara menafsirkan mungkin gitu ya. Mungkin kita punya banyak perbedaan gitu ya, tetapi yuk kita diajarkan Bapak Ibu Saudara untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya perbedaan di antara kita, dan menggunakan segala sarana yang pantas untuk menjaga perdamaian dan menjaga kerukunan di dalam gereja gitu ya. Jadi teringat Bapak Ibu Saudara akan kisahnya anak-anak Nuh ya. Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet ya. Nah, mereka melihat pada saat Nuh mabuk ya, mereka melihat aurat ayahnya gitu ya. Nah, si Ham itu dikatakan dia melihat dan menceritakan kepada 2 saudaranya yang ada di luar gitu. Tetapi yang luar biasanya kita melihat bagaimana sikap dari Sem dan Yafet. Sem dan Yafet yang mereka lakukan adalah mereka mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur dan mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Nah, jadi saya teringat dengan khotbah dari Pastor Malcolm ya Bapak Ibu Saudara yang beberapa waktu lalu datang ke Batam. Beliau mengingatkan ya, beginilah seharusnya sikap kita terhadap Bapak rohani kita. Ketika ada kelemahan, ketika mungkin ada hal yang kita rasa kita nggak sejalan gitu ya, yang di mata kita mungkin terlihat kita nggak cocok gitu ya mungkin ya. Yuk mari kita bersikap seperti Sem dan Yafet ya, untuk kita belajar untuk menutupi dan bukan membesar-besarkannya dan apalagi membicarakan dengan orang lain gitu ya, tetapi biarlah kita sama-sama menghargai, sama-sama menyadari bahwa Bapak rohani kita adalah anugerah dari Tuhan. Bapak rohani kita mungkin tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kelemahan. Demikian juga halnya dengan setiap kita, dan saya yakin dan percaya setiap kita juga mengharapkan hal yang sama ya. Ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya kelemahan, tentu yang menjadi harapan kita adalah agar kelemahan dan kekurangan kita tidak dijadikan gunjing-gunjingan atau tidak dibicarakan dengan orang lain gitu ya. Tentu kita akan sangat bersyukur apabila kekurangan dan kelemahan kita itu bisa ditutupi dan bisa dilengkapi dengan yang lain seperti itu ya. Jadi kita belajar dari kebenaran firman, bagaimana kita menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita, kita menghargai dengan 2 kali lipat. Bahkan firman Tuhan berkata ya, kita menghargai dengan sungguh-sungguh, kita mentaati, kita mengikuti visi dan misinya, dan mempercayai bahwa pemimpin rohani kita itu adalah diberikan oleh Tuhan ya sebagai sebuah kehormatan dan hak istimewa untuk kita nikmati dan untuk kita bersama-sama bergandengan tangan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar untuk memuliakan nama Tuhan ya. Pemimpin rohani kita ada di tengah-tengah kita bukan secara kebetulan ya, bukan secara kebetulan, tetapi karena memang Tuhan sudah memberikan beliau untuk ada di tengah-tengah kita, untuk menuntun kehidupan kita ya, untuk membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Saya pernah memejamkan mata dan membayangkan Bapak Ibu Saudara betapa indahnya ya Tuhan membayangkan. Kalau usia saya 40 tahun sekarang gitu ya, saya cuma membayangkan gini ya, ternyata sejak sebelum hari-hari saya ada di antaranya, sejak sebelum 40 tahun yang lalu ya, bahkan lebih daripada itu ya, Tuhan sudah merancangkan bahwa saya akan dipertemukan dengan Bapak rohani gitu ya, bahwa saya akan dipertemukan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sejak hari-hari kita belum ada satupun di antaranya, untuk kita boleh saling menguatkan, untuk kita boleh saling membangun, untuk kita boleh saling bertumbuh bersama-sama, kita boleh bersinggungan satu sama lain, untuk kita boleh sama-sama
bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Betapa indahnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara, dan itu sudah terjadi sejak sebelum hari-hari kita ada di antaranya. Ada dua hal yang kita sudah pelajari bersama-sama. Hal yang pertama adalah M, menasehati dan membangun. M yang kedua, menghormati pemimpin rohani kita. Amin. Dan cara untuk hidup di dalam kasih yang ketiga ada di 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, kami juga menasehati kamu saudara-saudara. Untuk apa katanya? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, jadi di sana kita bisa belajar ya bahwa adalah tugas kita Bapak Ibu Saudara untuk ngapain? Untuk menegur ya, menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi seringkali kasih itu hanya diartikan dengan oh kalau kamu mengasihi aku kamu harus memberi gitu ya. Diartikan dengan oh kalau ngasih ini itu baru itu namanya mengasihi. Kemudian kalau di semua keinginannya diturutin itu baru namanya mengasihi gitu ya. Terus apa lagi? Mengasihi itu seringkali diartikan dengan diperhatikan misalnya gitu ya, diperhatikan. Oh kalau udah nggak diperhatikan lagi berarti sudah nggak dikasihi gitu ya, ditegur-tegur, ditanya-tanya misalnya, atau didatengin gitu ya, dibesuk, baru itu dikatakan mengasihi. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara tidak hanya berhenti sampai di sana gitu ya. Kita mengasihi sesama anggota atau sesama orang percaya. Di sini kita diajarkan untuk juga menegur Bapak Ibu Saudara ya, menegur, menghibur dan membela gitu ya. Jadi jangan lupakan juga gitu loh bahwa kita juga punya tugas untuk menegur sesama orang percaya gitu ya. Jadi akan selalu ada orang yang hidup nggak sesuai dengan kebenaran firman gitu ya. Jadi bukan hanya kewajiban dari hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cuma kewajiban dari Bapak Gembala untuk menegur ya. Jangan sampai gini, kita ngerasanya oh ya udahlah yang jadi polisi jahat biar Bapak Gembala, kita yang bagian negur-negur biar Bapak Gembala gitu ya. Bagian kita nanti kita deketin gitu ya, kita yang sayang-sayang. Jangan gitu juga gitu ya. Tapi kebenaran firman juga ngajarin kita untuk kita bersama-sama gitu. Justru karena kita menyayangi atau kita mengasihi sesama kita juga harus menegur kan gitu ya. Kalau memang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu adalah bagian dari kasih sayang juga yang firman Tuhan ajarkan ke kita. Jadi jangan alergi dengan teguran, amin. Ya, colek kanan kirinya bilang jangan alergi dengan teguran ya, gitu. Terus bilang sama diri sendiri juga jangan sensi ya kalau ditegur. Jangan sensian juga kalau ditegur, dan juga jangan cuek kalau ngelihat orang lain memang hidup nggak sesuai firman kan gitu ya. Karena gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuek aja gitu ya, kita ya udahlah biarin aja lah kalau yang gitu-gitu bagian Bapak Gembala lah yang negur. Itu tanpa kita sadari kita membiarkan orang berbuat salah dan tetap terus dalam kesalahannya loh Bapak Ibu Saudara. Itu juga tanggung jawab kita loh sebenarnya gitu ya. Firman Tuhan ngajarin kita bahwa itu bukan kewajiban Bapak Gembala saja, Bapak dan Ibu Gembala saja, karena begitu berat kalau tugas itu hanya kemudian jadi tugas Bapak Ibu Gembala, tetapi itu juga tugas setiap kita Bapak Ibu Saudara ya, untuk ngomong secara pribadi ya, memperingatkan, menegur, supaya sama-sama kita bersama-sama saling menegur ya, saling menguatkan supaya kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran, kan itu tujuannya ya gitu ya. Nah, kita juga harus belajar untuk bicara secara terang-terangan gitu ya. Gimana kebiasaan-kebiasaan buruknya mereka atau ketika mereka tidak taat dengan firman itu bisa merusak jiwa mereka sendiri dan mengakibatkan mereka juga
berada dalam masalah, berada terus-menerus di dalam masalah gitu ya. Dan bisa jadi juga selain jiwa mereka yang terganggu, mereka juga bisa melukai orang lain gitu ya. Jadi ketika ada orang yang tidak taat dengan kebenaran firman, tidak menjalankan firman gitu ya, apalagi yang hidupnya di dalam dosa. Nah, ketika itu dibiarkan terus-menerus, kasihan jiwanya. Jadi itu merusak jiwanya mereka sendiri dan juga merusak orang lain yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi kita juga harus belajar untuk menegur ya, jangan alergi Bapak Ibu Saudara dengan dengan teguran gitu, jangan alergi dengan teguran, jangan terus dianggap kalau ditegur itu dianggap menghakimi, dianggap nggak sayang gitu ya. Justru sebaliknya, yuk kita belajar untuk memiliki mindset yang utuh, mindset yang benar, pola pikir yang benar, bahwa bagian dari kasih sayang itu adalah teguran gitu ya. Jadi sebagaimana ketika kita sayang sama anak-anak kita, waktu kita melihat anak kita tidak sesuai tingkah lakunya gitu ya dengan kebenaran, tentu kita akan tegur kan gitu. Itu bagian dari kasih sayang gitu. Jadi teguran itu adalah bagian dari kasih sayang gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan hal ini gitu ya. Dulu bagi saya nggak mudah ya untuk memahami hal ini gitu ya. Saya berpikirnya, oh iya kalau kita mengasihi berarti seolah-olah kita tanpa saya sadari kita menjadi orang yang permisif gitu ya, menjadi orang yang mengizinkan segala sesuatunya termasuk perbuatan dosa pun jadinya diizinkan gitu. Nah, ini kan jadinya jadi udah nggak benar lagi gitu ya. Jadi kalau kita mengasihi ya termasuk diantaranya kita menegur dan kita memastikan bahwa orang yang kita kasihi hidup di dalam kebenaran. Nah, kemudian poin yang kedua tadi menegur ya. Kemudian poin yang kedua selain menegur kita juga diminta untuk menghibur. Jadi nggak cuma berhenti sampai di menegur saja ya. Jadi isinya teguran aja enggak juga gitu ya. Tapi juga kita diajarkan oleh kebenaran firman untuk menghibur mereka yang tawar hati katanya. Jadi tadi ya kembali di 1 Tesalonika 5 ayat 14 dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, katanya itu tadi ya. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, kemudian dikatakan hiburlah mereka yang tawar hati. Jadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang dalam kekhawatiran gitu ya. Orang yang sedang kehilangan, sedang dalam penderitaan. Nah, itu tugas kita untuk menghibur dan tidak memandang mereka rendah ya. Jangan sampai kita menganggap orang-orang yang masih suka galau itu orang yang imannya lebih rendah misalnya. Aduh, jangan ya. Jangan memandang rendah orang lain. Jadi tugas kita untuk menghibur mereka, tetapi bukan berarti kita harus memandang rendah mereka. Justru sebaliknya, kita harus belajar untuk menghargai pribadi mereka, menyadari bahwa mereka adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi mereka, dan di mata Tuhan mereka adalah anak-anak kesayangan Tuhan gitu ya. Kemudian dikatakan juga kita diminta untuk membela mereka yang lemah gitu ya. Dan New Life saya rasa juga luar biasa. New Life juga sudah banyak memberikan bantuan ya Bapak Ibu Saudara untuk orang-orang yang terkena dampak dari pandemi. New Life memberikan sembako. Ini juga saya melihat bahwa kita luar biasa ya. Kita berada di dalam, sekali lagi kita berada di dalam komunitas yang luar biasa, yang sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman, dan saya takjub Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana Tuhan memelihara New Life justru di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah di mana orang-orang di luar sana pada kesulitan keuangan, di tengah-tengah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menjerit karena tidak mampu untuk operasional gereja dan lain sebagainya, tetapi New Life justru diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan luar biasanya Tuhan membukakan pintu bagi New Life untuk bisa menjadi berkat bagi banyak hamba-hamba Tuhan lainnya di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini gitu ya. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam keluarga New Life, dan saya yakin dan percaya bahwa tidak hanya New Life yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, tetapi setiap kita keluarga New Life juga diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan sungguh sedang bekerja hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita, namun Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar hari-hari ini. Saya percaya sesuatu yang besar sungguh-sungguh sedang terjadi di antara setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi
kita belajar untuk bersama-sama yuk mempraktekkan kebenaran firman, kita belajar dari teladan New Life. Kalau New Life bisa menjadi berkat bagi banyak orang di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, yuk mari kita sama-sama pribadi lepas pribadi kita juga belajar untuk menjadi berkat hari-hari ini dengan apa yang ada pada kita, yuk kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Dan hal yang keempat, tadi kita sudah belajar 3 hal, ada yang masih ingat? Hal yang pertama apa? Hal yang pertama adalah menasehati dan membangun. Hal yang kedua, menghormati pemimpin rohani kita. Dan hal yang ketiga itu tadi menegur, ya, menegur, menghibur dan membela orang-orang di sekitar kita, ya, menegur, menghibur dan membela orang-orang di sekeliling kita. Dan hal yang keempat yang kita bisa pelajari bersama adalah untuk hidup di dalam kasih, ya. Untuk hidup di dalam kasih, kita bisa lihat ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari adalah kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman itu mengajarkan kita dengan sangat lengkap, ya. Kita diminta di sini katanya perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat katanya, ya, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang, ya. Kalau kita lihat Matius 5 deh, kita coba buka di Matius 5 ayat 43 sampai 45. Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Nah, ini ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini saya yakin kita udah sering dengar ya. Kasihilah sesamamu manusia, tetapi kalau sama musuh bencilah gitu ya. Kalau sama sesama boleh dikasihi, tetapi sama musuh dibenci gitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu, nah ini kalau firman Tuhan luar biasa ya. Kasihilah musuhmu. Dan gak cuma sekedar mengasihi Bapak Ibu Saudara, gak cuma berhenti sampai di sana, kita justru diminta untuk lebih lagi proaktif, dikatakan apa? Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini luar biasa ya. Kalau ada satu ajaran agama yang ngajarin, kalau jahat harus dibalas dengan kejahatan. Ada lagi ajaran agama lain yang sedikit lebih baik ya, sedikit lebih baik yang mengajarkan kalau ada yang jahat jangan dibalas gitu ya. Nah, itu sedikit lebih baik. Tapi kekristenan itu baiknya pol, ya. Baiknya maksimal. Kenapa? Soalnya kita nggak cuma diajarin untuk membenci ya, enggak, jauh gitu ya. Juga nggak diajarin, bukan dikatakan jangan membalas, nggak cuma dikatakan nggak cukup hanya dengan tidak membalas gitu ya, tetapi kita diajarkan untuk secara proaktif Bapak Ibu Saudara untuk berbuat baik sama orang-orang yang justru jahat sama kita ya. Kenapa sih kok kita disuruh begitu? Di ayat 45 dikatakan, karena dengan demikian katanya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini luar biasa banget ya. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian gitu ya. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga, orang jahat juga buat hal yang sama kan gitu ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, karena kita mengenal Allah, maka kita berbuat hal yang jauh lebih baik ya. Kenapa? Karena kita punya Allah yang mengasihi kita dengan tidak tanggung-tanggung. Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, bahkan Dia memberikan dirinya, Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bukti kasih-Nya adalah karya terbesar. Dengan Dia memberikan dirinya, Dia memberikan hidupnya. Tidak dipandang rendah, tidak dipandang hina setiap kita ya, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan luka, yang penuh dengan pemberontakan, yang susah nurut ini gitu ya, yang penuh dengan kedegilan, nggak dipandang hina sama Tuhan, tetapi dikasihi dengan dirinya. Dia bahkan rela menyerahkan nyawanya, mati bagi kita.
Luar biasa ya, kasih yang begitu besar. Dengan kasih itulah kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang juga berbuat jahat sama kita. Bahkan sebelum mati di atas kayu salib ya, dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Dia bahkan meminta agar musuh-musuhnya diampuni oleh Tuhan gitu ya. Jadi luar biasa, dia memberkati musuh-musuhnya, Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 17-21. Roma 12 ayat 17-21, firman Tuhan berkata, ini adalah teladan kasih yang luar biasa dari Tuhan ya. Kita diajarkan untuk sama-sama menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Sekalipun rasanya tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengampuni dengan berdasarkan perasaan, percayalah sampai kapanpun kita tidak akan mampu untuk mengampuni. Tetapi ketika kita mau belajar untuk tidak berfokus pada perasaan kita, tetapi berfokus pada karya kasih Kristus, berfokus pada karya salibnya, berfokus pada apa yang telah dia lakukan 2000 tahun yang lalu, yang telah melepaskan setiap kita dari belenggu dosa, yang telah melepaskan dan membebaskan setiap kita dari hukuman kekal, yang sudah menjadikan setiap kita yang durhaka menjadi milik-milik kepunyaannya, menjadi anak-anak kesayangannya. Kita bahkan dijadikan pribadi yang begitu berharga di matanya. Dengan kasih itulah, maka kita akan memiliki kemampuan, Bapak Ibu Saudara, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, ya, firman Tuhan berkata, waktu musuh kita lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Kalau kita belajar mempraktekkan ini saja, kita akan takjub Bapak Ibu Saudara, kita akan takjub melihat bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal sungguh-sungguh memenuhi hati dan pikiran kita, dan hidup kita akan menikmati ketenangan yang daripada Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada 4 hal yang kita sudah pelajari, 4M ya. M yang pertama, untuk hidup dalam kasih, kita diajarkan oleh kebenaran firman untuk saling menasehati dan saling membangun. M yang kedua, kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk menghormati pemimpin rohani kita. M yang ketiga, kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih, kita menegur sesama kita. Amin ya. Menegur, saling menghibur, dan juga saling membela ya dengan sesama saudara seiman. Dan hal yang ketiga, kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih, kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.